Oke, halo semua, kembali lagi di SBB Channel. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang ending dari live action Alice in Borderland season 2 cuy. Bagi kalian yang belum nonton filmnya bisa nonton dulu cuy, karena konten ini bakalan full spoiler cuy. Jadi gue ingetin sekali lagi, bagi kalian yang belum nonton filmnya bisa nonton filmnya dulu cuy, baru ke video ini, karena bakalan full spoiler. Di sini gue akan membacain teori-teori menurut netizen lah. Gimana sih di ending si Alice in Borderland season 2 ini? Jujur gue sendiri pusing aja. Emang sih happy ending, tapi ada misteri cuy, yaitu kartu Joker di akhir. Oke, gue bakalan bacain dari komentar dari video Bang Berisik. Kalian bisa subscribe channel dan like juga cuy. Oke, kita di sini seru cuy, banyak yang teori sih. Oke, langsung saja lah tanpa banyak bacot-bacot lagi. Oke, dari pertama dari Lego sih. Kalau menurut gua dimunculkan kartu Joker di akhir film menandakan kalau di dunia kenyataan adalah sebuah game yang lebih mematikan dibanding kartu wajah atau Jack King, di mana ada beberapa pelajar yang bahkan lebih suka ada di dunia Borderland karena mereka yakin dunia Borderland jauh lebih baik, di mana permainannya selalu memiliki peraturan yang adil dan tidak ada kemunafikan di dalamnya, daripada di dunia asli yang penuh kemunafikan dan kebohongan, ketidakadilan. Peraturan bisa dibeli dengan uang dan lain-lain. Jadi intinya selamat datang di dunia nyata. Iya sih, ada yang di akhir episode, di akhir season lah, ada dua orang yang memilih bertahan cuy. Salah satunya si ini nih, si Banda. Gue juga penasaran sih sama ini orang, misterius banget ini. Dan pastinya ini orang pinter sih, salah satu yang jenius lah selain si Cia sama si Arisu. Dia ini muncul di permainan yang tebak lambang cuy, dimana di permainan itu ada si Cia juga. Dan di akhir season ini orang memilih bertahan aja. Oke, kita komentar selanjutnya. Untuk kartu tadi Joker ini sebenarnya gua punya 3 teori dari si Irfan Ramadhani. Teori pertama, kartu Joker ini muncul di akhir penanda bahwa seluruh game telah selesai dimainkan. Hal tersebut sama halnya pada saat mereka memenangkan setiap stage yang ada di game, maka di akhir muncullah kartu yang sesuai dengan stage di game yang telah selesai dimainkan. Teori kedua, kartu Joker ini dipersembahkan untuk kita selaku penonton karena telah menonton series Alice in Borderland sampai tamat, karena seperti yang kita tahu bahwa terdapat beberapa permainan dalam kartu deck yang menempatkan kartu Joker sebagai kartu puncak atau kartu tertinggi. Dari ketiga, kartu Joker ini menyiaratkan amanat bahwa kehidupan yang ada di dunia asli penuh keambiguitas atau ketidakjelasan, sama halnya dengan kartu Joker itu sendiri yang bersifat ambiguitas atau bermakna ganda. Nah, misalnya sekarang muncul pertanyaan bahwa kita semua tahu kalau dalam kartu deck yang lengkap itu terdapat 2 Joker. Apakah 2 orang Okiyaba dan Tsunato Banda yang memutuskan untuk tetap, satu lagi si Okiyaba cuy, yang memutuskan untuk tetap tinggal di dalam game adalah The Real Joker, mengingat bahwa kedua aktor pemeran Okiyaba dan Tsunato Banda adalah aktor yang sangat terkenal di Jepang. Rasanya cukup disayangkan untuk memperoleh screen time yang sangat singkat. Kalau begitu ada cerita lanjutnya di season 3 dong, mengingat season 1 dan 2 cukup lumayan berbeda dengan yang versi manga. Berarti cukup kemungkinan ada season 3 untuk dibuat baru yang belum muncul di versi manga. Ini endingnya yang gue tangkap dari series ya. Hargain hidup kita harus berjuang tanpa menyerah, walaupun dunia seperti neraka, dengan cara menikmatinya seperti bermain game, karena selalu ada kalah dan menang. Bedanya kalahnya di Borderland yang mati. Syukuri hal-hal kecil kayak di filmnya ketika Arisu sama Usagi nangkep
pain kelinci walaupun keadaan susah, tapi ini tetap harus bisa dinikmati hidup dengan tertawa. Ini dari Strelitzia. Open ending. Dengan munculnya kartu Joker membuat series ini menjadi mempunyai open ending, di mana kita bebas berpendapat mengenai akhir cerita dalam series ini. Tidak ada yang salah namun tidak ada yang benar, inilah Joker. Kita sendiri Joker dalam series ini. Bagaimana kita ingin ending ini, cerita series ini, hanya kita sendiri yang menutup cerita ini. Sama dengan sifat Joker kan, ketidakpastian. Joker dalam kartu biasanya adalah penanda pembuka dan penutup permainan. Simple aja sebenarnya ending dari series ini. Kartu Joker dalam series ini sebagai bukti berakhirnya film ini dengan sisanya kartu Joker di meja. Sangat jelas menunjukkan kalau Joker dalam series ini adalah kita, penonton series ini. Kita yang mengawasi mereka mulai dari awal menit season 1 hingga akhir menit season 2. Kita adalah Joker. Dari Septian Dewi yang masih belum paham kenapa kok penduduk kayak Mira dan lain bisa jadi game master kalau kena meteornya barengan. Jawabannya simpel, mereka lebih dulu sampai di Borderland karena di dunia nyata mereka yang paling dekat dengan meteor. Beda 30 detik aja udah 15 hari di Borderland. Di season 1 juga dijelaskan kalau masuknya tiap player beda hari. Intinya yang paling dekat meteor udah ngejalanin game Borderland lebih dulu daripada yang di luar radius. Dari Muhammad Fajrian. Habis finish nonton season 2 ini, premis cerita yang dibangun sangat epic sih. Mulai dari konflik dan plot yang benar-benar di luar dugaan. Ini bukan teori. Dari Batu Rahman P. Teori asal kalau ini semua cuma di kepala Arisu. Awalnya Arisu digendong Karube. Arisu secara gak sadar melihat beberapa orang di situ, Shibuya yang akhirnya jadi pemeran utama di kepala dia. Karena sering bermain game jadi matanya terlatih kali. Lawan terakhir itu kenapa bukan Scope tapi Heart, karena tujuan akhir game ini ya membuat Heart jantung Arisu hidup lagi. Makanya di permainan Queen of Heart bilang gak ada kata menang atau kalah, tapi maju jantung beretak atau mundur jantung henti. Karena nama karakternya, kenapa di game sama dunia nyata bisa sama gak tau dah. Dari Artuneiro. Kalau menurut gue dibuatnya Joker di ending itu menandakan tingkat excited penonton dan kepuasan di season 2, tapi make sure season 3 akan ada karena mengingat based on manga ada beberapa panel yang belum dijelaskan seperti bagaimana Cia flashback ketika pertama kali masuk ke dunia game dan bermain Six of Diamond. Kemudian kemarin kita gak ngelihat gimana Queen of Diamond itu dikalahkan. Mungkin akan ada flashback ketika Anne yang melawan Queen tersebut. Dan yang tentunya siapa sebenarnya Joker itu, apakah mereka sebenarnya berada di stage ketiga ketika semua kartu dikalahkan dan mereka dan permainan dijapu dan pernah bertemu sebelumnya. Dari Arsap Putra. Game over, Joker cuma melambangkan kehidupan baru seperti apa yang dibilang Mira. Kehidupan seperti sebuah permainan, nikmatilah kehidupan, dan itulah kartu Joker. Kehidupan baru sama dengan permainan baru, new game. Dari Vincentius Alim. Kalau menurutku semua yang terjadi ini cuma fantasinya Arisu sebagai gamer aja. Ada teori bahwa alam bawah sadar kita menangkap dan membawa wajah-wajah yang pernah kita lihat sekilas ke dalam mimpi kita. Jadi kenapa di akhir film juga ditampilkan flashback bahwa Arisu di lokasi yang pernah berpapasan dengan mereka semua sebelum meteor ada. Dari NRKHI 25. Oh ternyata gitu maksud endingnya. Kira gini, jadi semua kejadian dari season 1 sampai 2 adalah phase orang-orang yang kena meteor, yang dalam game atau kalah atau mati. Mereka sebenarnya masih hidup setelah kena meteor itu, tapi gak selamat dan gak bisa bertahan alias mati. Dan mereka yang survive dari game itu menggambarkan perjuangan mereka di ambang kematian. Mereka punya kisah hidup masing-masing dan digambarkan bagaimana cara mereka memaknai nilai kehidupan. Yang kupahami pada akhirnya kan makanya mereka gak saling kenal, karena ya mereka sebenarnya berjuang masing-masing di ambang kematian setelah kena meteor. Yang dinyatakan mati di game memang karena mereka mati kena meteor aja. Jadi yang kutangkap itu dunia game cuma
pengandaian perjuangan mereka di ambang hidup dan mati, bisa survive kah atau tidakkah. Pas baca teori di sini, wah ternyata cuma aku yang mikir gini. Makanya pas habis nonton berasa di prank, soalnya buat gitu itu tuh gak nyata. Oke, kira sih jadi yang kita nonton masuk game sampai game selesai itu cuma 1 menit di dunia nyata. Oke lah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Untuk video bacain komentar dari netizen tentang ending dari Alice in Borderlands season 2. Ya cukup banyak teori yang unik sih, seperti ya itu cuma gambaran seorang yang survive dari hidup dan mati, atau itu cuma fantasi si Arisu dan si Joker itu melambangkan kehidupan. Pokoknya teori-teori itu sih ada benarnya juga sih, seperti yang dikatakan si Strelitzia. Ya ini open ending. Kalau menurut kalian misalnya endingnya si Arisu cuma berfantasi, ya boleh, itu benar. Kalau menurut kalian si Joker ini melambangkan kehidupan, ya benar juga, karena kayaknya emang beneran open ending sih. Jadi endingnya itu kalian yang nentuin cuy. Tapi untuk season 3 sih sebenarnya mendingan gak ada ini, karena ini udah termasuknya happy ending anjir. Karakter utamanya itu hidup cuy, seperti si Arisu hidup. Si Arisu dan si Usagi kan bertemu di rumah sakit dan jalan bareng. Si Cia masih hidup, si An juga masih hidup, si Neragi hidup, si Wina hidup, si Heiya hidup, dan si Aguni hidup cuy. Jadi dan si bocil yang ditolong juga hidup. Jadi karakter-karakter yang baik itu pada hidup sih, kecuali si Neragi anjing yang jahatnya masih hidup. Tapi di akhir juga si Neragi sih sadar. Jadi kalau menurut gue mendingan gak usah lah anjing season 3, takutnya anjing karakter-karakter yang ini masuk di dalam game lagi di permainan Joker dan mati anjing. Sudah survive jauh-jauh ketika mati anjing. Jangan lah, kalau pun ada lanjutannya, kalau menurut gue sih mendingan kisah setelah si Arisu survive itu kan, si Banda dan satu lagi orang siapa ya tadi ada yang nyebutin juga di komentar. Nah kan si Banda sama si Okiabe itu masih memilih bertahan. Mungkin kalau ada lanjutannya mending menceritakan mereka berdua lah, gimana mereka berdua setelah si Arisu dan kawan-kawannya berhasil keluar dari game itu dan mereka melanjutkan cuy. Karena kan masih sayang banget sih aktor yang beranin si Okiyaba dan si Banda itu aktor terkenal cuy, dan karakternya itu penuh misteri ya. Jadi kalau ada lanjutannya mendingan menceritain mereka dah. Pada season 3 si Arisu dan kawan-kawan bermain lagi anjing, takutnya ada yang mati lagi, sayang banget. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalian bisa subscribe si Beristic dan like juga, dia juga ngebahas tentang penjelasan dari ending teori series Netflix Alice in Borderland ini. Oke, terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.